Ini di tengah-tengah ada sebuah unit motor baru, yaitu New Lexi 155, yang dari tadi pagi itu silih berganti banyak konsumen yang pada berkunjung ke Yamaha DDS. Sudah pasti mereka memiliki rasa penasaran untuk melihat secara langsung fisiknya, sehingga mereka bisa memegang, kemudian bisa mengotak-ngatik dari beberapa tombol-tombol dan juga mengetahui fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh New Lexi 155. Oh, keren. Pokoknya jadi sebuah ikon ini. Saat ini berada di Yamaha DDS. Jadi setiap masuk ke dealer Yamaha DDS itu langsung baru masuk itu langsung dihadapkan dengan New Lexi 155. New Lexi 155 ini bisa dijadikan alasan bagi para sahabat yang sebelumnya sudah inden Lexi yang lama dan mungkin masih menunggu beberapa waktu yang belum bisa ditentukan untuk tiba motornya, mungkin bisa dialihkan switch menjadi ke New Lexi 155. Dan selisih harganya nanti mungkin bisa ditanyakan kepada bagian sales masing-masing. Dan juga bagi para sahabat yang misalkan Mas, ini kan digadang-gadang adalah head to head dengan merek sebelah, yaitu V ya. Huruf depannya adalah V. Nah, mungkin ini juga lebih worth it misalkan switch ke New Lexi 155. Kenapa? Karena dia lebih luas untuk pijakan kakinya ketimbang yang merek sebelah V. Dan semuanya pun tampilannya baru seperti itu. Mulai dari lampunya juga lebih eye catching, lebih ganteng. Jadi kalau dulu Lexi ini identik dengan motor yang digunakan oleh kaum Hawa, tapi sekarang untuk laki-laki pun juga maco, keren, ganteng untuk menaiki motor New Lexi 155 ini, karena mulai dari tampilan lampunya ini sudah mengikuti dari tren modern zaman sekarang, di mana di sini ada dipertegas dengan garis DRL. Ini layaknya menegaskan ini adalah Lexi. Jadi kalau kita melihat tampilan depan, kita sudah mengetahui ini adalah identitas Lexi dari lampunya yang seolah-olah kayak huruf L, Lexi, seksi gitu ya. Penegasan dari lampu DRL yang di tengah ini. Kemudian di sini terpisah untuk bagian lampu sennya. Cuman sayangnya untuk lampu sen di sini dia masih menggunakan bohlam halogen. Jadi dia belum LED. Cuman it's okay. Jadi halogen pun ya, untuk bohlam halogen pun juga dia masih terang, baik itu di suasana siang apalagi di malam hari. Dan sebenarnya sih ini lebih safety kalau bagi H4 ya, kalau misalkan terpisah antara lampu sen dengan headlampnya. Kenapa? Kadangkala kalau headlamp itu langsung menyatu dengan lampu sen, itu kadangkala lampu sennya yang kalah dia. Kalau misalkan di siang hari tidak begitu kelihatan untuk pencahayaannya. Kalau di malam hari baru dia kelihatan ketika dihidupkan. Kemudian untuk bagian spakbornya, ini di sini dia istilahnya kayak kulit jeruk, agak kasar. Biasanya kan spakbor motor-motor itu halus, dan ini ada perbedaan yang halus itu malah di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Di bagian tengah dia bener-bener tuh kayak kulit jeruk seperti itu. Lalu kita mengarah ke bagian windshield. Nah, windshieldnya di sini unik. Cuman di sini windshieldnya bisa dibilang ya seperti ini, tidak bisa di adjustable, dan untuk ukuran atau size dan juga desainnya pun juga mengikuti dari desain body bagian depannya. Jadi dia tidak melebar atau bisa dibilang tidak begitu offset lah, pas banget di bagian garis hitam ini. Jadi menambah kesan ganteng, auranya pokoknya wah, dilihat dari sini aja udah ganteng. Jadi dia tidak begitu offset gitu loh, windshieldnya tidak begitu offside untuk size-nya. Kemudian size bodinya pun juga, desain juga tidak begitu melebar seperti itu. Sip. Dan ini seolah-olah kayak ada aerodinamik ya, lekukan-lekukan ini. Kalau misalkan dari depan terlihat jelas, tapi kalau dari samping mungkin tidak begitu jelas. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dulu. Nah, jadi karena ini New Lexi 155, jadi semuanya baru. Tidak ada hal lama yang dimiliki oleh New Lexi lama yang masih dipasang atau diterapkan di New Lexi 155, tidak ada. Jadi semua kategori-kategori yang lama itu sudah dirubah semuanya menjadi yang baru. Begitu juga bagian tampilan lampu belakang dari New Lexi 155.
Ini seolah-olah kayak huruf X ya. Kalau di depan seolah-olah kayak huruf L, untuk bagian lampu belakang seolah-olah kayak huruf X. Jadi perpaduan mungkin singkatan dari Lexi. Itu hanya opini dari H4 aja. Dan lagi-lagi untuk lampu sen di bagian belakang itu masih menggunakan bohlam halogen, dia belum LED dan kecil banget. Ini yang sangat disayangkan, kalau H4 kurang suka ya. Kenapa sih lampu sen itu malah diperkecil, padahal lampu sen ini yang paling utama? Karena di satu sisi banyak pengendara yang jarang memperhatikan untuk bisa aware untuk menghidupkan lampu sen ketika mereka ingin belok, tapi sekarang malah diperkecil, kan otomatis kurang kelihatan jelas ya pencahayaannya kalau terlalu kecil seperti itu. Begitu juga mobil kan, makanya H4 kalau melihat mobil-mobil terbaru di bagian lampu kok malah semakin diperkecil, kayak irit banget gitu. Padahal ini fungsinya penting banget lampu sen seperti itu. Nanti akan H4 nyalakan tampilan dari lampu belakang dan juga lampu depan di durasi berikutnya. Lalu di sini ada mata kucing di bagian sisi kanan dan kiri. Kemudian bagian pengereman dia masih menggunakan tromol, dan ukuran bannya kita lihat di sini ukurannya adalah 100/90 dengan ring 14 inch. Dia menggunakan merek apa ini? IRC. Oke, sip. Lalu untuk pijakan kaki itu masih sama. Dan ini tidak ada yang berbeda. Masih sama cara menggunakannya, cara membuka dan juga cara menutup. Kemudian kita lanjut di bagian di bagian emblemnya dulu. Wah, ini nih bukan stiker biasa. Kalau yang stiker biasa tuh yang seperti ini. Kalau ini dia bener-bener emblem yang timbul, dan ini menambah kesan elegan dan ganteng. Lagi-lagi gantengnya tuh dapet. Jadi bagi para sahabat laki-laki itu tidak perlu minder untuk memiliki dan mengendari motor Lexi yang mungkin sebelumnya kebanyakan adalah diperuntukkan atau lebih banyak ke wanita seperti itu. Dan untuk bagian strippingnya di bodi bagian belakang dan juga di bodi bagian depan itu simple banget, terkesan minimalis dan juga tidak terlalu rame. Dan ini adalah warna yang mungkin dominan menjadi ikon dari motor New Lexi 155, yaitu warna ini lebih ke grey metallic atau abu-abu. Nanti akan H4 tanyakan kepada bagian salesnya ini nama warnanya apa seperti itu, karena salesnya tadi lagi pada sibuk semua. Kemudian kita lanjut ke bagian bagasi. Ya, seperti biasa bagasi itu pasti sudah disiapkan untuk tools, hanya obeng aja di sini. Dan untuk kapasitas bagasi ini adalah 12,8 liter. Bisa dibilang kurang dari cukup. Kenapa? Karena hanya 12,8. Sekelas atau satu unit helm halvis saja ini belum tentu bisa masuk ke ruang bagasi ini. Nah, apalagi di sini ada tonjolan. Nggak tahu ini tonjolan apa ini. Seharusnya kan ini rata kan, jadi bisa memaksimalkan untuk ruang bagasinya seperti itu. Oke, bagian akinya ada di sini, jadi tertutup. Kemudian di sini bagian saklarnya. Jadi kalau kalian ada kendala tentang kelistrikan tidak perlu khawatir, karena gampang untuk diatasi sendiri. Tinggal kita buka joknya, kemudian kita buka bagian bagasi, dan di sini ada aki dan juga bagian saklar. Nah, untuk tangki bahan bakar ini kapasitasnya adalah 4,6 liter dan masih seperti biasa. Jadi tidak ada yang berbeda untuk cara membuka dan menutup dari tutup tangki bahan bakar seperti itu. Kemudian kita tutup. Ya, kita lanjut ke bagian kemudinya sambil H4 menaiki motor ini. Ada yang berbeda untuk bagian pijakan kaki. Pijakan kaki bisa dibilang pas banget dengan ukuran kaki H4. Ini ukuran kaki H4 kalau untuk sandal atau sepatu adalah sekitar 44. Ya, 44, dan ini pas banget tuh. Bisa dilihat depan sampai belakang ini pas. Jadi tidak ada ruang tersisa. Dan yang unik dari pijakan kaki ini adalah
diberikan sebuah sedikit agak naik. Nah, jadi kalau misalkan kita mengendarai motor ini jarak jauh dan merasa agak pegal dengan posisi kaki seperti ini, kita bisa sedikit merubah posisi kaki biar agak rileks sedikit, meskipun tidak banyak. Karena di sini kalau kita perhatikan agak sedikit dia cengkung ya, atau cengkung agak naik seperti itu. Sip. Dan ini kalau ruang pijakan kaki ini tidak bisa untuk naruh galon ya, apalagi gas melon yang warna hijau nggak bisa ini karena agak-agak sempit sih ruangnya seperti itu. Tapi kalau untuk naruh tas ransel ini bisa untuk di bagian bawah seperti itu. Kemudian di sini sudah dipersiapkan dipasang sebuah gantungan. Oke, ini juga kokoh kuat. Kemudian ada plug charger, tapi kita harus masih menggunakan adaptor untuk menggunakan fasilitas ini. 12 volt 1 ampere. Oke. Dan ada ruang console box. Ini untuk size tumbler masih bisa masuk, tapi tidak begitu dalam ini. Untuk ruangannya tidak begitu terlalu dalam lah intinya. Dan kalau misalkan naruh HP ukuran 5 atau 6 inch mungkin masih bisa sambil kita ngecas di motor ini. Cuman resikonya ya karena tidak ada tutupnya, jadi perlu diperhatikan. Lalu di bagian kunci ini masih menggunakan anak kunci dan masih dengan desain ciri khas dari Yamaha. Keren ya. Oke, tidak ada yang berbeda. Bedanya di sini adalah stiker Triple S. Ya, Triple S-nya yaitu adalah stop start system. Ini biasanya stikernya nempel di bagian sini. Untuk motor-motor matic Yamaha yang sudah memiliki Triple S pasti stikernya di sini. Tapi untuk New Lexi 155 dia stikernya ditempatkan di sini. Kalau menurut Hampat sih kurang begitu kelihatan karena satu, ini ketutupan dengan bagian kemudi. Terus yang kedua, jarang orang akan melihat ini. Jadi lebih bagus memang dikembalikan seperti semula, yaitu ditempelkan di sini. Layaknya blue core, kan keren tuh. Di sisi kiri adalah blue core, kemudian sisi kanan Triple S. Jadi biar bersandingan langsung dengan tombol Triple S-nya yaitu di sini. Seperti itu. Sangat disayangkan sih. Ini kalau H4 misalkan ngambil unit ini akan H4 lepas dan akan H4 pindahkan ke atas, jadi lebih kelihatan seperti itu. Oke, untuk kemudinya tidak ada yang berbeda. Ini sekilas mirip kayak NMAX. Dan di bagian kiri ini ada lampu jauh, kemudian lampu sen seperti itu. Dan ini adalah bagian safety lagi. Enaknya Yamaha, maticnya Yamaha itu cara kita mengfungsikan safety-nya ketika kita lagi pengereman di tanjakan itu adalah kita hanya cukup satu jari. Jadi cukup kita tekan untuk pedal remnya, kemudian kita cukup satu jari tekan seperti ini, sudah selesai. Dia akan ngunci di bagian pengereman seperti itu. Beda dengan merek-merek yang lain harus menggunakan beberapa jari. Kalau Yamaha cukup satu jari untuk menekan, dan melepasnya pun cukup kita tekan saja, selesai. Enak ya, jadi kita dipermudah, tidak dipersulit dalam hal memfungsikan dari bagian safety-nya juga nih. Tuh. Sip. Lalu di bagian sisi kanan di sini ada Triple S tadi, stop start system, dimana ini bisa dibilang adalah fungsinya sebagai cut off engine ketika kita sedang berhenti di lampu merah dan ingin mengaktifkan ini dampaknya adalah ke bagian konsumsi keiritan dari konsumsi bahan bakar. Jadi ketika kita sudah on kan, kita switch menjadi on, kita aktifkan, nanti di sini akan nyala, akan hampat akan hampat perlihatkan itu seketika. Jadi tidak ada lagi hitungan 1 2 3 sekian detik, tidak. Aktif langsung mati. Itu baru namanya cut off engine. Kemudian sudah disematkan oleh lampu hazard, keren. Lalu di sini tombol starternya. Oke. Untuk spion masih seperti biasa, tidak ada yang berbeda dari desainnya. Sekarang H4 akan hidupkan. 3 2 1.
Wah, cakep. Oh, lampu hazardnya ternyata nyala. Oke, akan H4. Oh, biarkan. Karena H4 akan perlihatkan ketika lampu headlampnya nyala dan juga sekaligus lampu hazardnya. Tuh, ini adalah DRL yang tadi. Kesannya bener-bener ini Lexi loh, kayak huruf L ya sekilas ya. Keren. Kemudian itu bagian lampu sennya. Nah, andai kata itu jadi satu dengan lampu headlamp itu seolah-olah tidak begitu kelihatan kalau di siang hari, kecuali kalau di malam hari ketika lampu sen nyala baru kelihatan. Lalu kita coba lihat di bagian tampilan lampu belakang. Oke, berarti kalau motor ini direm, yang nyala adalah ini, karena lampu utamanya adalah yang di atas. Coba akan hampa tekan bagian remnya ini. Yes, tepat sekali. Bawahnya baru akan nyala untuk lampu pengeremannya. Seperti itu. Keren, keren, keren. Lalu kita lihat apa saja sih yang ada tampilan pada speedometer. Kalau speedometer mungkin sekilas akan terlihat kok kecil banget ya. Tapi sebenarnya speedometer ini memang sesuai dengan size dari speedometernya. Hanya saja dia di bagian tengah adalah tampilan dari LED speedometernya, kemudian di bagian kanan dan kiri itu tampilan dari panelnya seperti lampu sen, kemudian triple S. Cuman sedang nggak karena engine-nya tidak nyala, jadi tidak bisa aktif di sini, tidak nyala. Kemudian kalau misalkan ada permasalahan pada engine akan nyala lampu indikator engine-nya bagian sini, kemudian lampu jarak jauh. Ini di bagian sini seperti itu. Kemudian ini adalah temperatur. Kalau misalkan motor ini tiba-tiba overheat seperti itu. Oke, di atas itu ada jam. Kemudian di bagian kanan ini untuk konsumsi atau mungkin tampilan bahan bakar. Barnya kalau misalkan kita ngisi itu akan berjejer barnya, ada berapa bar tingkatannya. Kemudian di sini adalah RPM-nya, tripnya seperti itu. Oke, kita matikan. Oh, keren-keren. Ternyata coba kita hidupkan lagi. Ada yang unik. Wah, di sini tulisan Lexi LX155 ikut nyala ternyata. Kirain ini adalah stiker atau mungkin memang meskipun kita matikan, ternyata ini berupa lampu. Kalau kita matikan kelistrikannya, kontaknya, ini juga ikut mati. Wah, keren. Cakep-cakep. Memang benar-benar layak dibilang ini Lexi terbaru yang semuanya totalitas berubah dan segmen marketnya pun juga lebih luas lagi. Laki-laki pun pede untuk memiliki dan mengendarai motor ini. Sip, apalagi yang kurang kira-kira dari motor ini yang belum H4 jelaskan. Oke, kalau tadi untuk roda belakang sudah, sekarang kita di bagian roda depan. Ini ukurannya yaitu, mana dia? Untuk roda bagian depan dia ukurannya 90/90 dengan ring sama-sama 14. Oke, sip. Oke. Itu aja untuk tampilan dari New Lexi 155. Yang jelas lebih simple karena strippingnya tidak begitu rame, dan peletakan atau penempatan dari strippingnya pun juga tidak asal-asalan. Contohnya seperti ini, strippingnya ini menyesuaikan dari desain di bagian depan, kemudian di samping pun juga pas banget untuk mengidentifikasi, menginformasikan ini adalah CC 155. Di sini juga penempatan stikernya pas banget di pinggir, begitu juga stiker di bagian bodi belakang. Jadi terkesan tidak rame dan simple dan ganteng, lagi-lagi ganteng. Oke, cuman hanya saja untuk pijakan kaki memang terlihat agak sempit ya. Jadi belum bisa untuk ditempatkan kalau kita naruh gas melon ataupun air galon seperti itu. Sip. Untuk harga akan hampa tampilkan di layar dan juga di deskripsi. Mulai dari tipe warnanya ada apa saja, kemudian harganya, dan juga beberapa informasi lainnya. Karena setelah ini hampa akan menanyai beberapa hal kepada salesnya. Oke, keren.